Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Ardianti, merupakan motivator magang di Bimba, dan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya perihal kurikulum dasar hari kedua. Bagian yang pertama yaitu ada individual system. Dengan pertanyaan yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system merupakan sistem pendekatan yang diaplikasikan dengan proses belajar yang mana prosesnya itu berpusat pada anak. Jadi, bisa dibilang anak merupakan subjek belajar. Dengan pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Dikarenakan melalui individual system ini proses belajar akan dilangsungkan sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing anak, sehingga harapannya anak akan berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar di Bimba. Lanjut pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah supaya proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Pertanyaan yang keempat, di Bimba dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru dan murid tentunya memiliki peran yang sangat berbeda. Guru memiliki peran yang memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak supaya semangat belajar semakin membara. Selain itu, guru juga berperan untuk memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Murid berperan sebagai subjek belajar, artinya anak akan berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Lanjut pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Individual system ini merupakan yang dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi dan kemampuan serta kapabilitas dari masing-masing anak. Sedangkan classical system itu dilakukan dengan tidak bertahap atau tidak step by step. Dan proses belajar ini cenderung menyamaratakan materi belajar tanpa memperdulikan kondisi kemampuan dari masing-masing anak. Dengan pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Pertama, mempelajari secara mengenal karakter masing-masing anak agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak itu. Yang kedua, mencari tahu dan memahami apa kesukaan setiap anak supaya bisa mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan yang disukai anak tersebut. Hal itu akan berdampak pada anak tertarik dan semangat untuk bermain sambil belajar. Selain itu, motivator harus satu langkah ada di depan anak sebagai bentuk langkah antisipasi, dan motivator meminta untuk dimengerti anak, namun kitalah sebagai motivator yang mengerti anak, dan kita harus memberikan reward dan melakukan evaluasi apeksi setiap saat supaya motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan semangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba. Lanjut pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya akan berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Kemudian anak akan semakin semangat dan anak-anak akan merasa mampu untuk belajar karena prosesnya disesuaikan oleh masing-masing kemampuan anak.
Pertanyaan yang ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Kebalikannya dari individual system, dampak dari penerapan classical system yaitu anak akan cenderung pasif. Dikarenakan materi belajar diberikan tidak sesuai dengan kemampuan setiap anak dan akibatnya anak akan merasa malas dan tertekan. Sekarang bagian yang kedua dengan metode variation skill. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator di dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan dapat cepat bosan. Dengan pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya ingin dicapai dalam menerapkan sistem variation skill ini adalah supaya anak tidak merasa cepat bosan. Kemudian anak akan semakin tertarik untuk bermain sambil belajar dan tentunya anak akan semakin bersemangat dan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama ada kemampuan kognitif, yang kedua ada kemampuan afektif, yang ketiga ada kemampuan psikomotorik. Lanjut pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif meliputi membaca dan berhitung. Pertanyaan yang ke-6 itu kegiatan apa yang termasuk dengan aspek afektif, yaitu bernyanyi, berdialog, dan berdongeng, bercerita. Pertanyaan yang ke-7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu ada 2 hal. Yang pertama ada motorik kasar, itu diantaranya kegiatan menangkap, melempar, dan mewarnai. Dan yang kedua ada motorik halus, yang diantaranya mewarnai, menarik garis, dan menulis. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu yang pertama, motivator harus mengupayakan untuk mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator harus fokus untuk melihat ekspresi anak. Apakah anak tersebut senang atau tidak dalam melakukan bermain sambil belajar. Dan yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak lama dan pastikan prioritas utamanya itu tetap membaca. Yang ketiga, mengarahkan anak untuk berperan aktif, memberikan reward minimal 5 menit sekali, memberikan evaluasi afeksi setiap saat. Dan yang terakhir adalah evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Lanjut dengan bagian yang ketiga, teori dasar psikologi pendidikan. Yang pertama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan the of effect atau hukum akibat? Jawabannya, sebab akibat itu suatu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya hal tersebut akan diulang. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Yaitu
atau hukum latihan? Jawabannya, di mana suatu kegiatan yang terus diulang, maka kegiatan tersebut akan menjadi semakin mampu dan semakin kuat. Jadi karena diulang-ulang terus, jadi itu akan terus melekat di diri kita dan di diri anak-anak. Seperti itu tentunya khusus di diri anak-anak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jawabannya, merupakan suatu ketika seorang semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan menyenangkan dan dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang akan berdampak sukses. Sekian jawaban dari kurikulum dasar hari kedua yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.